Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali saya Novi dari Departemen Humas Pengurus Pusat IKPI hadir hari ini pada podcast IKPI episode ke-7. Hari ini dalam rangka Sumpah Pemuda tahun 2024 kami kembali hadir dengan tema Semangat Pemuda bagi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak. Untuk itu saya ditemani dengan rekan-rekan saya dari pengurus IKPI yang masih pada muda-muda. Kemarin tampilan kami hari ini cukup tampil muda. Di sini ada bersama saya Mas Muhammad Fadil dari Jakarta Timur. Selamat siang. Oke. Lalu ada Mbak Ratri Widianti Tangerang Kota. Halo. Selamat siang. Ya, selamat siang. Lalu juga di sini ada teman saya nih, Pak Insan Warsito, sama-sama dari pengurus pusat, anggota Departemen Keanggotaan. Ya, Pak Warsito. Selamat siang. Iya. Hari ini agak beda nih, saya narasumber saya panggilnya Mas dan Mbak karena masih pada muda-muda ya. Ya. Saya mungkin kita mulai dari awal. Mas Fadil mungkin ya. Mas Fadil tuh usianya berapa sih sekarang kalau boleh tahu? Kalau sekarang saya usianya 26 tahun. Wah, 26 tahun. Bedanya jauh sama kita ya Pak Warsito. Anggota termuda. Anggota termuda ya Pak ya? Oke. Lalu Mbak Ratri usia berapa nih? Saya 36 tahun. Oke. Ya. 36 Beda 10 tahun tahun ya. nih. Oke. Jadi udah berapa lama nih jadi konsultan pajak? Bisa mulai dari Mbak Ratri kali ya? Ya. Saya udah 5 tahun jalan. Oke. Dan jadi anggota IP langsung begitu. Langsung. Jadi 5 tahun jadi konsultan pajak, 5 tahun juga menjadi anggota IKPI. Oke. Kalau Mas Fadil? Ya, saya baru lulus itu di tahun 2021 langsung lirik IKPI. Oke. Langsung lirik IKPI karena di situ emang IKPI itu organisasi tertua sama terbesar ya di Indonesia. Iya dong. Anggotanya banyak ya Pak Warsito ya. Kita terbesar ya Pak Warsito dibanding yang lain. Betul. Kita mulai ngobrol-ngobrol. Kita sebenarnya nih agendanya hari ini tuh seperti biasa. Podcast kita tuh lebih ke ngobrol-ngobrol santai ya Mas dan Mbak ya. Jadi kita ingin semua orang di luar sana tuh tahu sebenarnya IKPI sebagai wadah konsultan pajak terbesar di Indonesia itu tuh bagaimana dan juga anggotanya juga bagaimana tuh kan mereka semua pada belum tahu nih ya. Oke, kita sekarang gini nih sebagai ini nih kalau Mbak Ratri jadinya Gen Y ya. Gen Y. Kalau Mas Fadil nih Gen Z. Gen Z. Ini lagi rame tuh Gen Z, Gen Y ya, Pak. Betul. Sekarang gimana sih menurut Mbak dan Mas nih kalau pemahaman Gen Z, Gen Y itu sama pajak tuh gimana sih? Paham nggak sih orang-orang muda di luar sana tuh pajak tuh untuk apa, bagaimana tuh tak paham nggak? Siapa mau yang jawab dulu nih? Bisa? Boleh. Untuk Gen Z sendiri, pemahaman perpajakan itu mungkin mereka lebih aktif di sosial media, apalagi mereka tuh mengejar-ngejar berita terkait dengan perpajakan di Instagram, di Twitter, di X. Dari selebritis misalkan ada pemahaman terkait dengan perpajakan yang dikejar pajak, apalagi sekarang kan dari akun Dirjen Pajak sendiri tuh aktif memberikan informasi, juga di KPI juga aktif memberikan informasi, dan itu mungkin sumber dari pengetahuan yang emang cukup luas untuk dunia perpajakan Indonesia. Oke, jadi sebenarnya mereka punya sarana yang banyak ya untuk tahu ya mengenai pajak itu. Apa kalau dari Gen Y ini gimana nih, Mbak? Oh ya, dari Gen Y juga sama ya kan. Itu kan kalau pajak itu bisa dari TikTok, bisa dari Instagram, bisa terus dari berita-berita yang di media sosial pun di mana-mana gitu. Kita juga Dirjen Pajak kan juga masih aktif tuh kasih peraturan-peraturan pajaknya gitu kan, kasih peraturan-peraturan pajak terkini gitu. Itu masih bisa diakses kayak gitu. Oke, jadi seharusnya dengan sarana yang ada sekarang nggak mungkin dong dibilang Gen Y, Gen Z nih buta pajak ya. Iya. Karena mereka lebih jago-jago nih dibanding kita ya Pak Warsito soal teknologi ya. Kalau kita sih umur-umur kita agak-agak gaptek ya Pak. Agak telat betul memahami ini IT ya. Iya, betul. Apalagi yang viral-viral gitu tentang pajak langsung booming. Sehingga podcast ini menjadikan satu alternatif untuk menyampaikan info ya. Betul, Iya. betul.
Lalu kesadarannya gimana sih? Mau nggak sih bayar pajak atau ya udah pasrah aja kan? Biasanya umur-umuran Gen Y, Gen Z masih jadi pegawai nih ya. Iya betul. Lebih kepada psikologis manusia sih sebenarnya. Tapi kan kalau untuk negara kenapa sih nggak kita bayar pajaknya gitu kan? Tapi untuk Gen Z sekarang itu mikirnya sih pada punya rumah. Oh gitu. Iya, itu. Jadi punya rumah Gen Z ini kapan sih? Apalagi kan sekarang kan emang lagi booming-boomingnya pemerintahan yang baru untuk membantu Gen Z ini mendapatkan rumah gitu kan. Oke. Ya dari situ paling. Tapi kalau untuk pembayaran pajak kita juga punya withholding system. Jadi sudah dipotong duluan oleh pemberi kerja. Jadi kelihatannya nggak terlalu pusing lah untuk dibayar di akhir tahun gitu. Oke. Terus nih sekarang Mbak Ratri, saya nanya ke Mbak Ratri nih ya. Kalau ini kan sebagai konsultan pajak nih Mbak Ratri, otomatis informasinya pasti lebih paham dong seharusnya mengenai perpajakan. Ini kalau mau jadi influencer bagi para pemuda nih, supaya mereka tuh mau taat pajak, kita tuh gimana sih sebenarnya yang paling tepat nih sebagai konsultan pajak? Misalnya kita bisa ngadain ya, kan sekarang banyak tuh aplikasi Zoom. Misalnya kita ngadain webinar gratis gitu kan, ngajak-ngajak anak-anak muda untuk webinar kayak gitu. Kita arahin misalnya kan kayak kemarin nih Nick sama dengan NPWP, itu alasannya kenapa sih kayak gitu. Jadi lebih ke memang harus persuasif kita ya ada sendiri. Pendekatannya harus ini ya Mas Fadil, jadinya kalau anak-anak muda tuh lebih pendekatannya ke teknologi sih. Dan mungkin lebih kalau untuk generasi Z itu biasanya kita kadang ngobrol santai sambil ngopi di kafe, kita ngomongin pajak. Sebenarnya pajak itu untuk apa sih sebenarnya? Jadi misalkan contoh dari kota A ke kota B dulu tanpa pajak kita harus menempuh jarak mungkin 10 jam, dengan pajak bangun prasarana jalan mungkin bisa lebih, hanya cukup 2 jam menempuh kota tersebut, paling sambil ngopi di kafe dan lain-lain, itu bisa ya jadinya menjelaskan manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Iya betul. Apalagi kita pakai sarana story di Instagram atau apa gitu kan, ini loh bekas pembayaran pajak kita gitu. Betul. Jadi sebaiknya kita nih kalau bicara mau memberikan influencer ya bagi kalangan muda nih, saya bilangnya kalangan muda karena kita kan saat ini topiknya Sumpah Pemuda nih. Sebaiknya pendek-pendek tapi sering, atau lebih baik bikin satu yang durasinya panjang gitu terus lebih detail gitu. Mana sih yang lebih menarik nih buat anak muda sekarang? Anak muda. Kalau untuk anak muda mungkin yang lebih pendek tapi informasinya lengkap dan intens, informasinya lengkap, mungkin kayak di story atau di reels mungkin itu bisa menggambarkan, tapi jangan mungkin menjelaskan suatu aturan yang emang membuat mereka tuh pemahamannya susah, menerimanya susah, tapi mungkin dari contoh atau dari kasus mungkin itu bisa. Jadi harus dikemasnya malah lebih simpel ya. Dikemasnya lebih simpel dan misalnya dalam durasi 30 detik atau 1 menit kayak gitu. Waduh, aja. 30 detik? Iya. Saya cuma bisa ngomong gini, bayar pajak ya. Kalau nggak awas gitu ya, bisa gitu aja ya. Kita kan pakai media-media nih, ya kan. Media-media gambar itu lebih nangkep sih kalau anak-anak muda gitu. Jadi memang harus dikemasnya seperti itu ya. Tapi mereka tuh paham semenarik mungkin. Kalau kan karena gini ya, sebenarnya penerimaan negara terutama nih, karena ini topik kita hubungannya dengan penerimaan negara kan, dari sektor pajak, karena memang profesi kita sebagai konsultan pajak ya. Sebagai penerimaan negara itu tuh mereka aware banget nggak sih kalau pajak yang mereka bayarkan nih itu untuk penerimaan negara, untuk pembiayaan kelangsungan negara kita gitu loh, pembangunan, pemerintahan, subsidi kan itu kan semuanya didapat dari situ. Sadar nggak? Ya. Kalau sebenarnya tuh untuk anak-anak muda seharusnya mereka melihat dengan cara pandang yang sama ya, dengan cara pandang yang sama. Bagaimana suatu ini sebagai anak muda loh, bukan sebagai konsultan pajak. Yes. Kita tuh sebenarnya lihat daerah kita berkembang, ataupun mungkin mereka pada saat mereka dapat beasiswa LPDB atau yang lainnya, itu mereka pasti punya pemahaman bahwa ini dibiayai oleh negara dan sumbernya itu adalah pajak gitu. Jadi contoh sederhananya aja ya beasiswa
beasiswa ya, yang dirasakan sekali sama Betul, generasi muda ya. betul. Karena kan kalau yang lain-lain mungkin mereka bangun jalan, mereka sih nggak terlalu aware gitu Iya, ya. betul. Memang beasiswa tuh semakin banyak ya, Semakin banyak. ya. Jadi lebih banyak Iya, pilihannya lebih buat banyak pilihan. buat supaya anak muda tuh jadi lebih cerdas Iya, lah, lebih betul. pintar, bisa bersaing di persaingan dunia bebas ini nih nanti nih Iya. kan gitu. Betul. Kita kan akan bersaingnya dengan tenaga kerja asing, otomatis Betul, kan. Lebih kompeten. Kalau kualitas anak mudanya juga nggak diperbaiki ya, Makin ketinggalan. Ketinggalan. Betul. Mm-mm. Karena SDM lebih penting sih. Betul. betul ya. Terus kalau balik lagi nih, kalau di anak-anak muda nih, konsultan pajak tuh menarik gak sih? Wah. Atau mereka nganggapnya "Nah, ini profesi yang kayaknya orang-orang kutu buku pada kumpul gitu. Oh enggak. Oh, enggak ya. Konsultan pajak tuh sejujurnya konsultan pajak tuh seru banget. Parah banget serunya. Apalagi kalau kita ketemu dengan pemeriksa pajak, akun representatif. Itu lebih banyak berbicara bagaimana kita diberi kuasa oleh klien kita untuk berbicara dengan petugas pajak, menjelaskan suatu kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh klien kita gitu. Termasuk adu argumen ya tentunya. Betul. Ya. Iya betul. Itu yang membuat seru kali ya. Jadi, Tapi kalaupun berbicara dengan pihak wajib pajak atau pihak dari DJP ya, baik itu pemeriksa, baik itu AR, penelaah, atau mungkin nanti kalau udah jadi kuasa hukum perpajakan berbicara dengan hakim, apa modal yang paling penting? komunikasi pasti. Menurut Kak Betul, Ratri gimana? komunikasi itu sangat penting ya. Kalau misalnya kita mau ketemu pemeriksa, atau mau ketemu AR kayak gitu. Communication skill. Kalau bicara komunikasi kan mesti ada isinya. Betul. Iya. Nah, kalau misalnya bicara pengetahuannya, isinya itu dapetnya dari mana? Nah, kebetulan di kita sebagai konsultan pajak, kita punya kewajiban untuk tetap harus belajar. Namanya di KPI itu PPL. Pendidikan profesi lanjutan. Ya, pendidikan profesi lanjutan. Jadi kita dalam 1 tahun itu ada kewajiban untuk belajar. Yang harus dipenuhi. Harus dipenuhin berapa kreditnya. Atau mungkin di kampus tuh SKS-nya lah istilahnya kayak gitu. Jadi kita terus tetap update. Walaupun peraturan itu secara dinamis keluar yang terbaru, ya kita tetap harus update di IKPI. Jadi kita walaupun memiliki communication skill yang luar biasa untuk konsultan pajak, itu juga harus secara pengetahuan harus mengetahui semuanya, jangan asal ngomong tapi kosong gitu. Tapi itu menarik gak sih buat teman-temannya Mas Fadil, teman-temannya Mbak Ratri, atau cuma gini, aduh gak bisa deh kerja kayak lu gitu kan, maksudnya ya kita berat banget kayaknya gitu. Ada gak yang begitu? Banyak banget yang kerjaannya serem ya, misalnya gitu, ya kan, ketemu pemeriksa pajak nih, kayak gitu, ya kan, pindah kantor pajak A ke kantor pajak B, ketemu pemeriksa A, pemeriksa B. Kadang juga di pengadilan, kan? Iya betul. Pengadilan pajak, kayak gitu. Pengadilan pajak juga kadang. Mungkin pada saat pertama kali berhadapan pada saat sidang itu mungkin yang jadi momen yang bikin semangat, menegangkan tapi bikin semangat. Harus siap mental ya. Iya gitu. betul. Terus kalau kita bicara gini deh, kita kan sebagai konsultan pajak ada yang namanya kode etik, ya. Pernah nggak mengalami berbenturan dengan kode etik gitu, rasanya gitu ya? Kok sulit nih karena adanya kode etik gitu? Pernah nggak? Pernah. Misalnya kan gini, kalau dalam kode etik kita kan kita konsultan pajak tuh nggak boleh promosi, ya kan? Ya. Sedangkan kan kalau misalnya kita sebagai anak muda nih, loh kita nggak promosi, gimana caranya, gitu kan? Gitu. Ya, paling ya udah kita mau to mouth kayak gitu. Kan anak muda sekarang sering posting di sosmed ya Pak? Iya, betul. Itu itu kan posting di KPP gitu ya. Itu nggak bisa dianggap jadi promosi nggak? Atau itu cuma jadi apa sih kalau kita bilang tuh, kalau anak-anak zaman sekarang tuh senang posting supaya biar eksis. Selfie ya. Selfie. Betul. Sebenarnya gini ya, kalau yang sifatnya sebatas
ngobrol kemudian memperkenalkan itu oke aja. Yang memang ini kan ketika pasang iklan, Ya, Mm-mm. tidak kemudian juga menjanjikan. betul, kemudian juga di situ menyebutkan akan meringankan bayar pajak itu kan yang nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Tapi kalau sebatas diskusi dan Posting. posting kan masih boleh gitu kan. Gitu. Jadi kalau iklan tuh kayak saya misalnya masang iklan di TV gitu nggak boleh ya Nah, Pak ya? itu. Atau pasang papan nama gitu kan Mm-mm. memang nggak boleh. Novi konsultan pajak yang telah terbukti gitu ya, nggak mungkin ya. Terbukti handal. Nggak mungkin ya. Lebih-lebih lagi ada kata-kata akan membebaskan pembayaran pajak itu kan justru nggak Mustahil boleh. ya. Dalam- Jadi kode etik juga membatasi kita supaya yang benar-benar, yang salah ya salah gitu. Betul, setuju. Ya. Betul, setuju. Jadi jangan dibilang nanti mentang-mentang konsultan pajak nih kita bisa jadi bayar pajak kecil, bukan begitu. Nggak gitu ya? Ya, Enggak. kita efisiensi mungkin Betul, supaya ya. nggak salah membayar pajaknya. Memastikan jalur Di rule yang aturannya itu benar. jalan. Betul. Ya, terus nih yang saya pengen tahu ini kepada muda-muda ya Pak ya. Betul, Saya mudah-mudah umur sekali. 26 boro-boro kepikiran mau jadi konsultan pajak gitu kan. Kesulitan apa sih yang dialami pada saat berada di lapangan? Ada nggak kesulitan nih usia muda nih jadi ini konsultan pajak itu kan memberitahukan, Ya, mengajarkan, mengajarkan. menginformasikan, Memberi konsul memberikan solusi, solusi. gitu. Ketemu dengan klien, ketemu dengan DJP. Kita bilangnya DJP ya, apapun itu, tapi kita bilangnya dari DJP. Terus usianya muda, ada kesulitan nggak sih? Kan pasti ketemunya udah lebih tua-tua, nggak Betul. mungkin. Betul. Mas Fadil nih ketemu sama direktur yang umurnya 26. Mungkin. Ya kan? Pasti Ya. ketemunya yang udah umur-umur Udah senior. nih. Ada masalah nggak? Kadang mungkin lebih mendiskreditkan secara tampilan mungkin ya. Lebih kepada maksudnya ini masih muda kok, emang bener mau ngurusin pajak perusahaan saya gitu kan. Paling ada Emang tahu gitu. Iya, makanya emang tahu, masih muda, emang punya pengalaman jam terbang. Tapi mungkin sih lebih kepada gimana kita bukan meyakinkan ya, kita memberi benang merah dari masalah yang dia punya itu coba kita Mengkaji. uraikan dengan baik, baru kita menjelaskan agar mereka juga paham sebenarnya duduk perkara itu ada di mana dan solusi gimana kita memanajemen resikonya juga di situ. Karena kan kita masuk pada saat kadang mereka tuh udah punya masalah baru ke kita. Rata-rata begitu ya. begitu. Kalau belum muncul masalahnya Nggak masih cari asing. pajak. Iya. Betul, Iya. betul. Mungkin kalau di awal-awal terlihat emang agak struggle sih, maksudnya tuh mungkin karena jam terbang kali ya. Mungkin Betul. itu karena jam terbang, itu yang pertama. Terus pengetahuan. Nah, kalau misalkan emang pengetahuan udah punya sama jam terbang udah punya, ya paling ketemu klien siapapun mereka, yang penting di kepala kita tuh PMK, undang-undang, pasal A, pasal B. Oh, ini larinya ke sana, ini larinya ke sini. Jadi kita mempersiapkan itu aja. Jadi pada saat ditanya kita langsung menjawab dengan lugas. Intinya sih kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang udah kenal ya nggak lagi gitu. Biasa untuk klien yang baru kenal ya. Dan kadang apabila pun itu udah berjalan dengan baik, kadang mereka yang melakukan promosi kita Betul. dengan kita tidak melakukan promosi Referensi sendiri. kali ya. Mungkin Referensi. lebih tepatnya referensi ke Iya, Pakai si betul. ini aja, gitu. misalnya gitu. Iya betul. Hmm. Mereferensikan jadinya dari mulut ke mulut. Tanpa kita promosi ya. Betul. Kalau Mbak Ratri sendiri ada punya kesulitan yang agak beda nggak sama Mas Fadil? Sama aja sih, ya gitu juga. Rata-rata begitu ya? Rata-rata begitu. Karena umur aja ya jadinya Iya. yang sering orang pada nggak yakin ya. Betul. Iya betul. Padahal kalau anggota IP pasti itu ya Pak ya, pasti terjamin kualitasnya ya Pak. Lawong kita PPL-nya. Prosesnya sulit untuk Sulit bisa ya, mendapatkan kita izin. semuanya kita harus ikut, wajib untuk ikut PPL tuh udah bukan bisa ditawar-tawar lagi tuh, karena semua materi terus aturan terbaru itu pasti kita update ya. Update betul. Dan kita punya narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya juga kan, yang memang memberikan seminar-seminar bagi para anggota kita di PPL itu ya Pak Warsito ya. Betul sekali. Nih sekarang nih kita tanya ke Pak Warsito nih, karena Pak Warsito bagian keanggotaan nih dari IKPI.
Pak, ini nih kalau prosentase anggota IKPI itu yang muda-muda tuh berapa persen sih Pak? Iya. Yang sampun sepuh pasti kita udah tahu lah ya, Betul. biasanya udah banyak. Tapi kan yang muda-muda pasti. Mbak Novi ini pas banget ya di momen Sumpah Pemuda mengangkat anak-anak muda ini, kiranya juga ke depan menjadikan satu motivasi untuk wajib pajak muda yang terpanggil untuk memenuhi kewajibannya. Kalau secara persentase untuk jumlah anggota IKPI saat ini nih ada 7 ribuan. 7 ribuan. Dari 7 ribu itu mungkin ya sekitar 30% muda ya. 30% muda karena Cukup memang signifikan ya Pak? signifikan karena yang memang muda dalam arti mungkin sampai di 35 tahun lah ya, 35 tahun. Kalau yang tua-tua juga banyak gitu, tapi yang muda-muda ini kan memang spiritnya luar biasa ya. Saya udah masuk yang 65% ya Pak kalau muda. Masuk 65% karena sudah di atas 35 tahun gitu. Ya. Nyambung juga tadi yang kaitan dengan PPL tadi Mas Fadil sampaikan ya. Jadi memang itu menjadikan satu pembekalan untuk menambah pemahaman terkait dengan aturan baru, juga terkadang kan ada form-form baru juga atau cara pelaporan yang baru juga itu, sehingga dengan adanya PPL tadi ya tentunya menjadikan satu bekal untuk semua konsultan pajak untuk menguasai setiap persoalan perpajakannya gitu, Mbak Novi. Oke, kalau misalnya anggota yang muda-muda ini sendiri ya Pak ya, mereka tuh punya peran aktif nggak di IKPI? Aktif, justru yang muda-muda nih spiritnya luar biasa di belakangan ini. Kalau kebetulan saya di periode sebelumnya di pengurus pusat tuh kan di Humas ya, kemudian sekarang ini di keanggotaan. Saya melihat di cabang-cabang tuh begitu banyak anak-anak muda yang aktif. Setiap ada kegiatan PPL atau seminar itu anak-anak muda turun dan begitu loyal gitu terhadap organisasi. Ya mudah-mudahan bisa ditularkan, karena yang tua-tua tuh tentunya kan umur juga ya secara yang membatasi betul itu ya Pak, kurang energi tenaga ya Pak, betul udah nggak lincah lagi ya Pak. Betul. Yang muda-muda sungguh sangat energik ya, pengen sambil ekspresikan kemampuan juga gitu. Kita seneng sih menyaksikannya, seneng banget. Ini Mas Fadil sama Mbak Ratri pengurus pusat juga kan ya? Betul. Iya, Kalau betul. Mas Fadil tuh di apa ya? Dari Departemen Pengembangan Organisasi kebetulan. Oh oke, tuh pengembangan organisasi berat banget ya. Coba kalau Mbak Sistem Ratri. pengembangan bisnis anggota. Oke, kalau pengembangan organisasi itu fokusnya ke apa ya Mas Fadil? Lebih untuk mungkin lebih tata kelola, lebih tata kelola organisasi dari tingkat cabang bahkan tingkat Pengda, pengurus pusat gitu. Oh gitu. Kalau bisnis tuh apa maksudnya? Sistem pengembangan bisnis itu kita menyediakan tools-tools bagi konsultan pajak yang muda-muda yang baru ikut konsultan pajak dan menyediakan kontrak misalnya gitu, Bu. Oh, jadi kita support misalnya Ya. mereka belum tahu nih kalau Ya, mau dapat toolsnya kerjaan apa. ini Betul. kontraknya seperti apa, Ya. kita kasih formatnya Betul. gitu. Terus toolsnya mesti apa aja sih kayak gitu. Hmm. Gitu, itu sistem yang lagi kita kembangkan. Ngitungin modalnya enggak? Itu beda lagi, itu investasi gitu, bukan sistem. Kirain bisa termasuk ngitungin modalnya kalau mau bikin kantor konsultan pajak berapa ya Pak gitu. Itu biasanya kan berjalan ya, seiring Ya. waktu akan berkembang gitu kan. Seiring waktu dengan banyaknya klien kan akan makin besar juga kan ini ya, kantornya. Pak, kalau saya boleh tahu nih Pak, dari keanggotaan sebenarnya kewajibannya konsultan pajak itu sendiri kan pada saat kita sebelumnya kan ada namanya ujian sertifikasi konsultan pajak USKP. Mungkin buat teman-teman yang nonton nih mau tahu, kita juga secara berkala diadakan, tapi itu diadakan langsung sama Departemen Keuangan ya. Betul. Di bawah P2PK, bukan di bawah IKPI, tapi itu merupakan ujian sertifikasi konsultan pajak, di mana sebenarnya konsultan pajak itu harus lulus dulu dari Betul. USKP, ya kan? Nah, setelah lulus USKP, terdaftarlah menjadi konsultan pajak. Betul. Terdaftarlah di asosiasi, dalam hal ini salah IKPI. satunya adalah IKPI sebagai ikatan yang paling besar di Indonesia sampai saat ini. Nah, pada saat sudah terdaftar nih Pak,
kewajibannya tuh ada nggak? Pasti ada dong. Oke, ada. Mungkin iuran? Oke, Mbak Novi, mungkin sebelumnya saya sedikit tambahkan juga ya. Sebenarnya sebelum menjadi anggota itu tentunya melalui proses USKP tadi, ujian sertifikasi konsultan pajak. Sedikit perubahan di saat ini ya. Kalau dulu USKP itu kan berbayar ya, berbayar. Tapi sekarang ini digratiskan oleh P2PK, tapi kesulitannya dari sisi lain karena banyaknya peminat untuk ikut USKP sehingga mendaftar tuh sulitnya luar biasa. Ketika kita ketemu anak-anak muda yang sebenarnya minat banget untuk ikut USKP, tapi ada terkendala di dalam ujian mendaftar, sehingga kesempatan pintu untuk masuk USKP itu belum berhasil daftar gitu. Dan kemudian setelah lebih murah bukan berarti lebih mudah ya Pak? Betul, itu kendalanya sedikit di situ ya. Hanya mungkin perlu juga kita ingatkan barangkali kepada semua yang sudah berhasil ikut USKP kemudian lulus, itu kan ada kewajiban untuk segera diurus izinnya. Itu kewajiban juga yang pertama ya. Ada masanya ya Pak? Setelah lulus tuh berapa lama harus mendaftar jadi konsultan atau? Ada 2 tahun. Oke. Jadi kalau 2 tahun setelah USKP lulus kemudian nggak diurus izinnya 2 tahun, dalam waktu 2 tahun maka dia akan angus ininya. Ujian dari ulang. Betul. Diizin ulang. Makanya sayang banget kalau sudah 2 tahun dia lulus dari USKP tidak diurus izinnya. Oleh karena barangkali juga sekaligus memberitahukan kepada peserta-peserta muda yang baru selesai lulus USKP agar segera mengurus izinnya ke P2PK. P2PK itu adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang memang sekarang ini menaungi diantaranya adalah konsultan pajak, termasuk juga profesi keuangan yang lainnya gitu. Jadi kalau auditor gitu ya Pak ya. Betul, KAP, kantor akuntan publik, jasa keuangan, juga termasuk jasa penilai, itu aktuaris. Nah, termasuk IKPI di bawah konsultan pajak adalah masuk di dalam binaan P2PK. Betul. Itu selain harus daftar tadi segera ke ngurus izinnya, ada ketika sudah memiliki izin sebagai konsultan pajak harus mengikuti PPL yang tadi Mas Fadil sampaikan. Jadi kewajiban ngikutin PPL itu ada istilahnya SKS tadi kalau di perkuliahan ya. Tapi di kita ini angka ya, angka kreditnya. Jadi kalau untuk yang izinnya C itu kan 60 ya. 60 angka PPL, kemudian yang B 40, kemudian yang A 20. Itu harus dipenuhin. Jadi kalau nggak terpenuhi Pak? Kalau tidak terpenuhi itu ketika ada kewajiban kedua yang harus dilakukan, yakni menyampaikan laporan tahunan ke P2PK. Ketika kewajiban PPL-nya tidak terpenuhi, maka dalam proses penyampaian laporan tahunan tadi, laporan tahunan konsultan pajak, maka tidak bisa disubmit. Itu sehingga barangkali juga kita himbau kepada teman-teman anggota konsultan pajak yang mungkin kelupaan belum menyampaikan laporan tahunan, segera dilaporkan karena ini bisa mengakibatkan izinnya ketidakberlangsungan izinnya nanti ya Pak ya. Betul. Terus tadi kan ada disebut-sebut tuh Pak, yang A 20 PPL, yang B 40 PPL, yang C 60. Betul. Itu per tahun? 1 tahun. Oke, betul. Per tahun 1 ya tahun Pak. harus dipenuhi, betul. Itu penyelenggaranya harus dari IKPI apa boleh ambil dari non IKPI juga Pak? Ada sih, ada beberapa ini yang diperbolehkan ya. Hanya nilainya beda ketika dia dilaksanakan oleh IKPI gitu. Nilai angka kreditnya itu beda gitu. Seperti terkait dengan akuntansi ya. Namanya ada kantor akuntan atau mungkin IAI mengadakan PPL, kemudian dari kita sebagai anggota IKPI atau konsultan pajak mengikuti, itu bisa mendapat angka juga. Angka kredit tadi, angka kredit, betul. Tapi sekarang ini untuk IKPI sendiri kan luar biasa ya, banyak sekali menyelenggarakan PPL. Bahkan di cabang-cabang juga menyelenggarakan PPL, sehingga kita bisa pilih
betapa banyaknya materi-materi yang update ya untuk mengikuti PPL tersebut. Hampir setiap cabang mengadakan, kemudian pusat juga banyak sekali mengadakan jadwal-jadwal pelatihan atau PPL tadi, pendidikan profesi lanjutan. Gitu. Terus mungkin ini ya Pak ya, satu lagi kan kita tuh PPL tuh ada offline, ada online gitu ya. Kalau offline kan jadi bisa ketemu dengan teman-teman yang sama-sama konsultan pajak. Bisa jadi ajang cari jodoh juga nggak sih? Gitu. Benar nggak? Betul. Kan jadi sebenarnya dari IKPI membantu secara profesi dan non profesi juga ya Pak. Bisa. Betul. Iya ya. Agar lebih akrab gitu ya Pak. Betul. Jadi bisa kenalnya kan nggak sambil makan, nggak sambil. Jadi nggak pura-pura gitu. Nggak ada. Keduanya ada ini Mbak Novi, ada plus minusnya ya. Pertama memang di konsultan sendiri kan rata-rata orangnya sibuk sekali ya, banyak aktivitas yang harus diselesaikan, apalagi di akhir-akhir ini kan terkait dengan SP2DK yang harus diselesaikan itu kan. Sehingga memang ketika ada dari IKPI menyediakan PPL secara online itu sungguh memudahkan karena bisa sambil di kantor menyelesaikan pekerjaan masih bisa sambil mengikuti PPL itu sisi lebihnya ya. Tapi di kesempatan lain disediakan dengan offline itu kan memang tadi Mbak Novi nyebutkan bisa menjadi kesempatan untuk memperbanyak kenalan ya, silaturahmi, relasi. Itu sungguh memperkuat jaringan juga gitu. Sehingga di antara kita sebagai konsultan pajak ini dengan adanya PPL offline ini kita makin dekat gitu. Juga di saat itu kan kita bisa juga kesempatan sharing langsung ya antara sesama konsultan terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul di setiap perusahaan kan beda-beda ya ininya ya, kasusnya ya gitu. Sehingga ini kesempatan untuk diskusi langsung sesama konsultan pajak gitu. Jadi plus minusnya ada di kedua yang disediakan tadi, offline dan online semuanya bagus gitu. Kan abis seminar bisa gini Pak, kayaknya kita masih perlu lebih detail lagi nih pembahasannya ya sambil ngopi gitu kan bisa ya. Biasanya sih begitu. Bisa lanjut. Iya. Kayaknya Mas Fadil di sini mukanya malu-malu ya Mbak Ratri. Biasa mempraktekkan itu. Oke. Biasa sambil melipir ya. Sekarang saya mau tanya sama Mbak Ratri nih, mumpung kita sambil ngomongin konsultan pajak. Nih ya, sekarang kita nih sebagai konsultan pajak, bisa nggak sih kita tuh lebih membantu meningkatkan pendapatan negara, atau kita tuh sebenarnya malah jadi ngurangin pendapatan negara? Sebenarnya gimana dari sudut pandangnya Mbak Ratri sebagai konsultan justru pajak? Kita sebagai konsultan pajak justru kita membantu meningkatkan pendapatan negara gitu. Dalam hal apa nih Mbak? Ya, misalnya nih ada misalnya kan anak-anak muda nih biasanya ada yang penghasilan dari TikTokers gitu kan. Dia kan nggak bisa tuh lapor pajak atau segala gitu kan. Terus mereka tuh dapat nih misalnya SP2DK kan sekarang kan lagi bertebaran nih di mana-mana kan. Betul. Ya kan? Itu bisa jadi nih kita mulai nih mengedukasi para TikTokers itu untuk ini loh sebenarnya kamu harus lapor pajak sekian. Ini loh sebenarnya kamu harus taat pajak gitu. Itu kan jadi sumber penghasilan bagi negara gitu. Nah, ini sekarang balik lagi nih. Tadi kan Pak Warsito bilang nih kita nih sebagai konsultan pajak tuh sibuk banget, ya kan, waktunya. Ya Pak. Betul sekali. Nah, ini sekarang Mas Fadil nih saya tanya nih sebagai orang muda kan lagi seneng-senengnya bergaul gitu ya, dengan kesibukan ini tuh jadi sulit apa malah jadi gampang bergaul dengan orang-orang, ketemu orang baru, teman baru, cewek baru, nggak boleh ya ngomong gitu. Gak apa-apa Nil. Sekalian jaringan baru pastinya. Relasi baru. Relasi kan bisa perempuan, bisa laki-laki. Betul. Ya kan? Dan itu sangat membantu ya kalau kita apalagi kalau kita pergi ke daerah, karena kan kantor pajak itu ada di seluruh Indonesia. Kita kadang pergi ke daerah Sulawesi gitu, kadang pergi ke daerah Sumatera, itu kan watak orang-orang berbeda-beda. Kita ketemu orang yang berbeda-beda kadang. Nah, dari pengalaman itu kalau kita balik lagi ke mungkin domisili kita misalkan di Jakarta, ketemu orang daerah tersebut di wilayah Jakarta. Nah, kita udah tahu tuh
cara kita ngobrol kayak gimana dengan dia, cara sapaan-sapaan di daerahnya dia itu kita udah tahu duluan, jadi lebih akrab lagi gitu. Jadi manggil sayangnya udah tahu pakai bahasa daerah ya. Bebek. Baku dapa Ya. kalau Manado. Beli gitu kalau misalnya Bali ya. beli. Jadi sebenarnya gini, kalau kita boleh simpulkan nih dari obrolan kita hari ini, sebenarnya tuh pemuda itu merupakan salah satu alat atau aset sebenarnya bagi negara, di mana bisa membantu menambah pendapatan negara, Tentu. ya kan? Karena kita bicara di sini anak muda yang aktif dan kreatif ya tentunya. Karena diharapkan dengan Gen Y, Gen Z itu dengan kebisaannya yang berbeda dengan kami nih, saya Betul. dengan Pak Warsito di sini, pasti kan punya nilai lebih lain, di mana itu bisa menghasilkan, di mana apa yang mereka hasilkan juga bisa menjadi subjek to penerimaan negara kan. Betul. Bisa jadi ya itu tadi contohnya YouTuber. Selama ini kan dikira di pemikirannya para Gen Z yang YouTuber itu, oh ini nggak kena pajak nih kan, banyak yang begitu ya, aja. bebas-bebas Betul. aja gitu. Betul. Toto dapat Surat cinta Betul. SP2DK gitu, atau mungkin Toto dapat surat pemeriksaan. Iya. Semoga juga nggak dapat bukper gitu kan. Oh, Kita iya. kan mungkin ada yang asetnya gede langsung kelihatan kan gitu. Nah yang seperti itu sebenarnya nggak boleh disepelekan ya, karena Betul. memang pemuda itu merupakan salah satu kekuatan sumber daya manusia, itu merupakan aset bagi negara. Betul. Jadi kita Bonus. juga dari IKPI sama-sama mendukung, sama-sama mensupport para anggota kita yang memang generasi muda ya Pak Warsito ya. Betul Mbak Novi, juga mungkin nambahkan dari yang tadi Mbak Ratri sampaikan. Betul, saya berbetulan kalau berkisah ini ya, baru saja ketemu anak muda yang masih muda sekali ya, 22 tahunan gitu, dia YouTuber gitu ya. Tiba-tiba dia dapat SP2DK, karena dia baru saja beli rumah itu angkanya sampai di atas 2M gitu. Masih anak muda, belum kendaraannya, belum aset yang lain gitu kan. Ternyata begitu saya tanya, luar biasa penghasilannya. Semula dia nggak nyadar, kenapa saya mesti harus bayar pajak gitu. Kan ketika saya beli rumah udah bayar pajaknya gitu. Terus kemudian saya kasih pengertian, saya kasih penjelasan bahwa memang ini bagian dari penghasilan ini yang belum ditunaikan pajaknya. Terus dia juga belum nyadar, untuk apa saya mesti bayar pajak? Akhirnya seperti Mbak Ratri tadi sampaikan kan, kita berikan satu penjelasan, justru keberlangsungan negara ini ya diantaranya harus dari pajak kita semua gitu. Betul. Untuk pembangunan, untuk keberlangsungan pemerintahan dan sebagainya. Alhamdulillah dia nyadar dan mau dia bayar dengan senang gitu. Dengan rela. Nah, dengan rela gitu. Nah, ini anak muda yang seperti Bu Novi tadi sampaikan, sungguh banyak banget anak-anak muda yang penghasilannya luar biasa. Dari menurut kita nih Mbak Novi ya, benar-benar nggak terperangah, ini anak kerjanya di rumah tapi penghasilannya luar biasa. Ya. Joget-joget depan kamera Betul. gitu ya Pak Bikin ya. konten. Bikin konten Kita gitu. yang kerjanya sudah Main luar games, biasa, ibaratnya duduk berjam-jam di Sampai sakit pinggangnya Iya, Pak, sakit kurang pinggang. minum gitu, penyakitnya konsultan biasanya. Betul. Ini yang cuma joget-joget, yang cuma tiktokan, yang cuma Dan itu- main games aja. Betul. Dan Itu itu sebenarnya penghasilannya luar biasa. bonus demokrasi yang luar biasa bagi Iya, negara. Ya, masa kini betul. kelihatannya Iya, ya. betul. Kalau negara nggak kreatif untuk memanage bonus demokrasi tersebut ya, jadi mungkin jadi beban mungkin Ya. bisa Mm-mm. jadi. Betul. Jadi memang harus negara juga kan Support. support gitu kan. Iya. Kreativitas anak muda Mm-mm. ya, dan tanpa batas. Saya menganggapnya itu tanpa batas karena mereka siapa yang mau ngedit postingan kita di Instagram? Betul. Kan nggak ada kan? Betul, Iya. betul. Paling cuma bisa dapat ban dari orang-orang yang kebetulan friend sama kita, terus di ban setelah banyak, baru akhirnya postingan kita tuh kedetek lah Kedetek, betul. sama mungkin sama Baik, Instagram follower, atau sama follower Facebook saya. atau apa ya gitu. Tapi kan dari situ sebenarnya betapa kita tahu kekuatan dari sosial Sosmed. media itu. Mm-mm.
baik itu dari sisi finansial bagi yang posting dan juga dari sisi yang ngelihat juga tahu informasi apa yang mereka dapat, bisa negatif bisa positif. Betul. Tergantung bagaimana kita melihat dan menyikapinya gitu kan. Nah, jadi ini nih melebar nih obrolan kita ya, tapi ya ini kita sebenarnya seneng karena memang jadi bisa tahu saya dan Pak Warsito nih bukan termasuk generasi muda ya Pak ya, kita sudah tua. Anak saya yang masuk generasi muda, jadi kira-kira kita perlu juga sudut pandang dari teman-teman kita yang sesama konsultan pajak nih, yang masih muda, masih energik, masih lincah, masih banyak waktu luangnya gitu ya. Jadi kita sama-sama terbantu. Karena kan pasti dari yang muda-muda juga mesti banyak belajar ilmunya dari teman-teman konsultan yang memang pengalamannya jam terbang. Sudah jam terbangnya banyak gitu. Nah, kita juga memberikan nih sudut pandang dari sisi anak muda nih gitu kan. Betul. Kalau nggak boleh promosi bisa posting, ya kan gitu. Dokumentasi. Ya, dokumentasi. Kan nggak promosi. Iya. Saya cuma ngasih tahu. No caption ya. No caption needed gitu kan. Ternyata terkadang itu malah lebih efektif ya. Iya. Anak-anak muda justru menyimaknya dari situ, tertariknya dari situ. Betul. Dan karena sama-sama muda, akhirnya yang para WP ini juga lebih seneng ngobrolnya sama lebih nyambung biasanya sama konsultan-konsultan muda gitu. Ini dibutuhkan nih yang muda-muda kayak Mas Fadil nih, daripada itu diajak teman-temannya Mas Fadil coba buat jadi konsultan pajak. Ini wajib teman-teman saya kayaknya setelah lulus, apalagi teman-teman kerja ya, teman-teman kerja yang sebagai karyawan dan belum ujian, pasti langsung saya arahkan ke IKPI karena udah ketahuan bagaimana IKPI itu menjaga standar PPL-nya, bagaimana IKPI itu menjaga standar anggotanya, bagaimana IKPI itu memfasilitasi anggotanya agar bisa berkembang gitu kan. Dan kebetulan ada departemennya Mbak Ratri untuk memfasilitasi hal itu gitu. Dan yang paling penting bagaimana IKPI menjaga kode etik. Betul. Supaya anggotanya juga tetap sesuai dengan aturan. Kita kan cukup strict ya dengan anggota-anggota yang kita anggap melanggar kode etik. Kita punya teguran, kita punya kita mau bilang punishment, nggak punishment juga sih, mungkin tindakan, dari KPI itu yang kita berikan ke anggota-anggota yang kita anggap melanggar kode etik. Jadi sebenarnya otomatis itu menjadi kualitas para anggota kita terjaga. Gitu. Setuju. Jadi sebenarnya inti dari obrolan kita sih sebenarnya adalah pemuda-pemuda ini nih yang aktif, kreatif, bisa menjadi sumber pendapatan negara, dan juga kita sebagai konsultan pajak yang muda, ikutan muda nih Pak. Ikutan muda kalau teman-teman ikutan sama muda. Sebelah sini. langsung sebelah sini. Langsung kanan saya, langsung kanan duduknya. Bapak juga bisa langsung sini Pak. Masih pantas sih ya, masih pantas. Itu bisa membantu mendongkrak mendapatkan penerimaan negara. Karena apa? Karena orang-orang muda yang sekarang itu mungkin bukan yang nggak mau bayar pajak ya. Dia nggak tahu aja. Ya, banyak yang belum ngerti. Betul. Seperti kasus yang saya ceritakan tadi, memang betul-betul dia belum nyadar kalau ada kewajiban yang harus ditunaikan. Dan begitu kita kasih pengertian tuh, ya dia senang deh, dia mau dan rela gitu. Dan kelihatannya sih masih banyak gitu generasi muda yang belum nyadar akan kewajiban itu gitu. Betul. Dan kita sih berharap semoga dengan kita buka podcast ini kita banyak menyampaikan informasi. Betul, setuju. Karena kita tujuannya menyebarkan informasi ya, kita bukan menggurui. Betul. Jadi kita menyebarkan informasi supaya teman-teman juga bisa tahu bagaimana sih sebenarnya pendapatan negara itu didapatkan melalui pajak. Bagaimana juga kita sebagai konsultan pajak membantu mendongkrak penerimaan negara. Bagaimana pemuda-pemuda ini bisa membantu menyebarkan informasi ke semua anak muda yang ada, sehingga kesadaran untuk membayar pajak, membantu meningkatkan penerimaan negara juga jadi terbantu kan? Betul. Salah satu caranya mungkin ya dari sosialisasi. Betul. Kita bantu Ditjen Pajak untuk mensosialisasikan aturan-aturan kan. Itu biasanya dari mulut ke mulut, atau mungkin kita klien kita sampaikan.
Oke. Dari situ biasanya. Oke, kalau gitu menyenangkan ya Pak. Menyenangkan Waktu itu sekali. obrolannya gitu. Menyenangkan sekali. Saya langsung merasa saya umur 26 juga loh Pak. Masih pantas kumpul dengan Mas Fadil sama Mbak Ratri. Sedikit tambahan Mbak Novi ya. Jadi memang apa yang sampaikan tadi sungguh betul menjadikan satu kiat untuk bagaimana menyadarkan WP yang muda, karena memang bagaimanapun kan Mbak Ratri dan Mas Fadil ini kan penerus kita. Saya kebetulan udah di yang kelima kan, pasti saya sudah tidak produktif, Mas Fadil dan Mbak Ratri yang tentunya ke depan akan berkibar gitu ya. Terus berjuang, kita senang dengan anak-anak muda yang luar biasa gitu ya. Dan memang saya juga mungkin kesempatan ini mengingatkan teman-teman juga yang sebagai konsultan pajak, ada kalanya kelupaan gitu. Ketika ada izin yang sebenarnya sudah ikut USKP dari katakan grade A, kemudian udah USKP untuk naik level ke B, sudah lulus nih, tapi nggak diproses ininya, nggak di-upgrade ya? Ini saya di-upgrade. mengingatkan kepada teman-teman konsultan pajak untuk segera di-upgrade izinnya. Diurus. Juga termasuk yang utama tadi, yang USKP baru, itu jangan sampai lewat dari 2 tahun, karena udah perjuangannya berat, Betul. kan sulit sekali untuk bisa lulus tuh kan. Ya. Sudah lulus, tidak diproses izinnya, sehingga itu angus. Karena ini ada pengalaman, ada kejadian Banyak, seperti Pak. itu. Banyak. Kejadian seperti itu, dia lupa nggak ngurus atau mengabaikan hangus. untuk ngurus izinnya, Ya. sehingga udah berjuang luar biasa untuk bisa lulus USKP, tapi nggak bisa mendapatkan izinnya karena udah kadaluarsa. Si kesempatan ini juga mungkin mengingatkan kepada teman-teman yang sudah punya izin harus ditingkatkan, dan yang sudah lulus USKP segera diproses izinnya. Betul. Barangkali. Jadi jangan sampai mubazir, karena Betul. ujiannya sekarang murah tapi tidak mudah. Saingannya juga luar biasa Iya. banyak. Itu yang paling penting. Daftar ujiannya pun susah. Betul. Makanya tadi saya bilang murah tapi tidak mudah. Ya. Kalau dulu kan bayarnya jutaan ya. Ya. Kalau sekarang gratis. Gratis Tapi tapi sulit. nguor. Oke, kalau gitu terima kasih obrolannya Pak Warsito. Terima kasih udah nemenin saya. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ratri. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima Fadil. kasih, Kak Ai. Ya. Terima kasih semuanya. Jadi kita semua di sini mengucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan yang telah menonton podcast ini. Jangan lupa di like, subscribe ya. Jangan lupa, dan juga semoga informasi yang kami berikan selalu bermanfaat, berguna bagi semua kalangan, baik itu wajib pajak, konsultan pajak, bahkan mungkin dari rekan-rekan DJP yang nonton juga mungkin juga akan sangat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, saya Novi pamit undur. Di sini Pak Warsito, Ratri, dan juga Mas Fadil undur diri dulu, pamit. Dadah. Dadah.